Shalom. Berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, karena saya 1,5 tahun bertugas di Sumatera, maka saya menyampaikan salam dari sana. Horas. Bukan menjawabnya harusnya lebih semangat. Kalau orang Batak tidak ada yang lemah, karena makanannya babi dan anjing. Horas. Baik. Saudaraku yang terkasih, saya dipanggil ke Klaten. Ada sebuah sukacita, bahagia. Kenapa? Karena ayah saya kelahiran Klaten. Jadi saya punya darah Klaten, Rowo Jombor. Tapi aslinya adalah Kidul Depo, dekat sekali. Pak D saya itu tukang dulunya sering nganter gamping. Gamping itu kapur, pakai gerobak sapi. Saya selalu ikut dengan Pak D saya. Ibu saya dari Mount Island, Muntilan. Beliau berdua merantau ke Bandung. Ayah saya menjadi seorang tentara karena depo itu kan dekat sekali dengan pusat pendidikan angkatan darat. Beliau ingin jadi tentara sejak kecil, akhirnya pergi ke Bandung menjadi angkatan udara. Lalu menikah dengan seorang istri, yaitu ibu saya. Beliau adalah seorang bidan di rumah sakit bersalin dan tinggal di Bandung, lama di Bandung, dan akhirnya menghasilkan 4 anak di Bandung. Dan saya satu-satunya yang menjadi imam, dan saya mau menjadi imam sejak kecil. Bukan karena saya ditolak cinta saya, tidak pernah saya. Karena saya tidak pernah mengungkapkan gitu ya. Coba kalau mengungkapkan, ente aku. Jadi saya sejak kecil, saya ingat waktu TK itu kan orang-orang suruh maju ke depan. Ayo anak-anak, kata guru itu. Ayo maju ke depan, kamu jadi apa kalau besar? Gitu ya. Teman saya itu, saya mau jadi pilot. Wah, tepuk tangan semuanya. Lalu teman saya mau jadi dokter. Wah, tepuk tangan. Lalu giliran saya ke depan, saya mau jadi pastor. Semua diam. Sampai gurunya berkata, Eko, sekali lagi. Yang sadar ya nak. Lalu saya berkata, saya mau jadi pastor. Tiba-tiba seorang teman saya berkata, ih homo. Setelah saya jadi pastor, saya cari teman saya itu. Sudah meninggal dia. Kualat rupanya. Bapak Ibu, saya tadi menyaksikan sendra tarik Timun Mas tertawa. Jadi saya kan harus mengontekskan, konteksnya dengan Natal apa? Nggak ngerti saya. Tapi sewaktu saya coba renungkan, Tuhan, Engkau berbicara apa dengan sendra tari ini? Tapi waktu tadi saya lihat butonya itu ngejar-ngejar Timun Mas, saya jadi ingat Herodes mengejar-ngejar siapa? Yesus. Betul. Saya lihat sosok Timun Mas seperti Yesus. Tapi beda jauh sekali ya. Pasti Yesus itu so sweet toh ya, gitu ya. Tadi timun bukan mas menurut saya. Tembaga apa besi gitu. Tapi saya mau melihat apa? Ada sosok di sana yang selalu muncul di dalam kehidupan. Yaitu sosok tarik-menarik antara manusia mendekati Allah, menjadi manusia yang penuh kasih dan pengampunan, atau menjadi manusia yang sangar, galak pada orang lain. No love. Saya suka sedih kalau melihat orang, di sini kebetulan ada suster, sesama panggilan saya. Hidup tidak menikah, betul. Tapi hidup menikah itu bukan hidup berbeban. Maka saya sedih kalau melihat romo-romo. Ini sudah nggak kawin, pahit neuripe. Hidup itu harus membawa sukacita, bukan membawa kepahitan. Maka kalau tema dari Natal tahun 2020, PGI dan KWI, Natal Oikumene, mengambil tema hiduplah sebagai sahabat
bagi semua orang. Menarik, semua orang. What kind of love you can love so many people? Gak bisa. Kita selalu pilih-pilih. Kalau kita harus mencintai semua orang, pasti harus punya cinta seperti Tuhan. Cinta manusia itu kan umumnya punya pakai perasaan. Kalau saya senang, saya cintai. Coba lihat aja suami istri. Waktu pacaran, berapa persen cintanya? 100%. Ya, saya dulu, waktu saya bertugas di Bandung 25 tahun. 25 tahun, saya sebelum menjadi imam bertugas di rumah retret. Jadi saya mendampingi anak kecil sampai orang tua. 25 tahun. Dan kalau tidak ada retret, saya hobinya melihat orang pacaran. Saya enggak ngiri, enggak. Kenapa saya senang melihat orang pacaran? Kalau lihat orang pacaran, laki-laki ngomongnya tingkat dewa. Edan. Dan perempuan kelihatan blow on sekali di situ. Maaf ya. Kan kalau Sunda itu memanggilnya teteh dan aa gitu ya. Teteh, apa aa? Lihat teteh di langit banyak bintang ya. Iya ya aa, indah banget. Aa, lihat banyak yang terang. Lalu saya, tapi teteh bintang yang paling terang ada di sebelah aa. Aa mah gitu Aa, kenapa teteh? Teteh tuh kedinginan aa. Teteh kedinginan? Iya, teteh pakai jaket aa saja ya. Nanti aa yang kedinginan. Kan bersama si teteh selalu ada kehangatan. Oh gitu ya aa. Iya, aa. Dan laki-laki makin nafsu seperti itu toh. Biar dia kepayangan seterus-terus. Teteh itu lucu ya. Apa lucunya? Iya, aa pasang jaket di punggung teteh aneh. Anehnya apa? Iya, masa ada malaikat nggak ada sayapnya. Lihat perempuan digituin, I believe I can fly. You see. Tapi coba setelah 10 tahun. Bue, apa bae? Kui gegermu kok aneh ya? Apa akeh panune ya? Dikamplengi langsung. Maka saya selalu mengatakan di dalam perkawinan, the real love even, kisah nyata yang sesungguhnya itu mulai pada saat Anda sudah menikah. 5-10 tahun, that is real love. Pacaran Anda berani kentut di depan pacar Anda? Ora, diampet sampai masuk angin. Tapi coba setelah rumah tangga, berat di mana-mana. Kenapa Bu? Wes dol kemplem. Jadi lihat, menjadi sahabat orang yang dekat dengan orang yang menyenangkan gampang. Tapi pada saat dia tidak menyenangkan, saya tolak. Maka KWI dan PGI mengambil tema ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Persahabatan, komunitas harus dibangun oleh cinta ilahi, bukan cinta manusiawi. Maka kalau kita kembali kepada kitab suci, ini diambil dari kitab suci mana? Ora tekan ya Pak? Sudah on. Oh belum, ya. Maklum, pinjem. Saya bersaudara dengan beliau. Dengan Bapak, karena apa? Adik kami menikah. Jadi kalau kata Bapak tadi, kami saudara asuh. Saling ngambung gitu. Di mana di sini Pak? Oh sudah berubah. Oh harus pegang oleh Bapak terus aja Pak. Nanti itunya amplopnya kita bagi 2 Pak. Bapak amplopnya saya isinya.
Jadi kitab suci tadi diambil dari Injil Yohanes. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita menyebut sahabat Allah, sahabat Tuhan, pertanyaannya apakah kita setia mengikuti perintah Allah atau tidak? Saya teringat sekali di rumah retret kan, kalau kami retret kan dari sekolah tuh ya. Ada yang Muslim, Kristen, Katolik. Saya selalu ingin tanya, anak-anak yang Katolik, Kristen berapa? Wah, saya Romo. Yang Muslim, saya Romo. Yang Katolik, saya Romo. Yang Hindu, saya. Umumnya sekolah Katolik itu 60% Kristen Protestan anak-anaknya. 10%, 20% Katolik, yang lainnya Hindu dan Muslim. Lalu saya tanya, nak, kenapa Katolik, Advent, Protestan, Pentakosta, semua disebut Kristen. Katolik pun disebut Kristen. Kenapa? Kalau anak-anak itu ditanya langsung spontan, saya Romo. Saya kan bingung saking banyak anak yang angkat tangan. Saya lihat ada satu anak kelihatannya bodoh dari wajahnya. Kan wajah mencerminkan IQ toh. Lalu saya tanya, ya kamu, saya Romo. Ya, Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu ini memalukan sekolah katanya. Lalu dia tanya, emang jawaban saya salah Romo? Enggak, cuma kamu ngejawab tidak pakai otak kata saya itu. Lalu ada satu anak, saya saja Romo. Ya kamu, Romo. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya, amin Romo. Sampai saya kagum, wih kamu menjawab seperti seorang pendeta. Memang saya anaknya pendeta Romo. Lalu akhirnya saya ngomong, betul anak-anak. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kan saya tanya sama orang Jakarta. Anak-anak Jakarta tuh kalau saya ditanya, jawab dulu baru mikir. Maka saya tanya, nah kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Langsung anak-anak, Romo, namanya pengikut itu ya di belakang. Di depan namanya supir. Oh iya betul kata saya gitu. Jadi supir kita siapa? Yesus. Bagus. Yesus di depan, kita di belakang. Benar Romo. Kalau Yesus kiri, ya kita kiri Romo. Keren. Yesus kanan, ya kita kanan Romo. Yesus lurus, ya kita juga harus lurus Romo. Setia. Lalu saya angkat salib. Kalau Yesus disalib, itu semua anak langsung meneng. Sampai saya teriak, why? Kalau Yesus disalib, tiba-tiba anak yang bodoh tadi angkat tangan. Saya Romo. Biasanya kan bodoh itu kreatif ya. Dan kreatifnya destruktif gitu ya. Lalu saya agak gelisah. Iki harap ngomong apa nih cah. Tapi karena cuma dia, ya sudah akhirnya. Ya kamu, Romo saya. Ya. Kalau Yesusnya disalib Romo, ya biarin aja dia sendirian Romo. Bapak Ibu yang terkasih, anak itu memperlihatkan kebenaran. Jujur saja, betul atau tidak? Betul. Kita mau ikut Kristus hanya mulianya saja. Salibnya enggak mau. Apa? Pengikut Kristus macam apa? Kita hanya mau mengatakan, biar dia disalib. Kamu? Ya enggaklah. Maka sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, kalau punya masalah, menangis, kehilangan harapan, diputuskan cintanya, mau bunuh diri, silakan. Anda orang yang tidak punya harapan, Anda tidak melangkah bersama Tuhan. Saya selalu kalau mau memberkati rumah pun atau memberkati tempat usaha, saya tanya kepada yang mau pemberkatan, Bapak percaya bahwa tempat usaha Bapak ini berhasil atau tidak? Ya terserah Romo, gimana nanti saja. Tidak akan saya berkati. Loh kenapa? Bapak memulai dengan ragu-ragu. Mengerti maksud saya? Jadi lihat di sini, Yesus akhirnya memerintahkan apa pada kita kalau demikian? Ini perintah Allah. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Maka kalau kita disebut sebagai sahabat Tuhan dan bisa mengatakan semua ini sahabatku, kenapa? Dasarnya adalah kasih. Kasih. Dan kasih itu bukan kasih romantisme tadi. Bukan kasih yang menyenangkan.
For me, everything for me. That's not love. Itu egois namanya. Jadi cinta yang ditawarkan oleh Yesus adalah cinta yang berbeda. Maka kalau kita melihat mengapa sampai temanya di dalam ini kok kecepatan. Di dalam tahun ini menjadi sahabat bagi semua orang, rupanya gereja dan para penatua dengan para pendeta melihat ada sebuah keprihatinan. Keprihatinan yang pertama yang coba saya angkat adalah apa? Keprihatinan melihat sesama untuk dimanfaatkan. Jadi saya melihat sesama, selama sesama itu menyenangkan saya. Saya melihat dia sesama, selama sesama itu menguntungkan bagi saya. Maka ada istilah, ada gula, ada semut. Di mana orang ini menyenangkan sesuai dengan kehendak saya. That is my friend, my best friend. Di saat dia tidak punya wewenang, tidak punya kuasa lagi, aku tidak kenal. Dan hati-hati, mentalitas ini pun masuk ke dalam hidup perkawinan. Dan saya sangat percaya, roh jahat menghancurkan masyarakat lewat menghancurkan apa? Keluarga. Gampang, seluruh Klaten ini bisa hancur kalau keluarga-keluarganya cerai. Apa akibatnya? Akan menemukan anak-anak yang sudah tidak punya lagi rumah, yang sudah tidak punya lagi rasa aman, nyaman, dicintai. Mereka akan menjadi anak-anak yang akhirnya mencari perhatian. Maka di dalam keluarga pun sama. Kalau suami berkata, Romo, istri saya beda dengan yang dulu. Sabar, gak banyak omong, Romo. Tenang, keibuan. Setelah menikah, Romo, aduh Tuhan. Seperti yang terjadi pada saya, Romo. Apa maksudnya? Ya waktu menikah, saya itu oleh orang tua saya dikasih anjing kecil, Romo. Lalu, ya itu, anjing itu saya pelihara. Waktu awal perkawinan, saya pulang kerja, anjing itu gonggong-gonggong, Romo. Istri saya datang menyambut saya dengan penuh kasih. Dan mengatakan, Mas baru pulang ya. Ya capek ya. Ya seberi minum dulu ya Mas ya. Makasih Ma. Senang sekali. Itu baru perkawinan. 5 tahun kemudian Romo, saya pulang. Anjing saya menyambut menjilati kaki saya. Istri saya yang menggonggong. Kok aki bali telat neng diwae. Overtime kok bendino gitu ya, gitu lihat. Duitnya ra ono. Ngopo? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah lupa kalau ukuran tahannya perkawinan karena pasangan saya konsisten, tidak mungkin. Tidak. Setelah perkawinan semua keluar aslinya. Aslinya. Dan ingat, laki dan perempuan, suami istri, betul-betul lahir dari keluarga yang berbeda. Dulu saya berpikir bahwa para imam, suster yang tidak menikah itu hebat. Dulu, saya kuliah akhirnya di Filipina untuk konseling keluarga. Dan baru setelah kuliah, saya berkata, suami istri yang bertahun-tahun hidup bersama, itu hebat sekali. 4 jempol saya kasih. Makanya saya juga tidak akan kuat kalau suruh menikah. Betul. Kok tahan ya? Dengan bentuk yang sama gitu ya. Maka para istri selalu mengatakan, Romo, saya tuh jengkel dengan suami saya. Saya tuh seluruh litani penderitaan. Lalu saya ngomong, Bu,
Ibu tahu bagaimana supaya menyayangi suami ibu? Saya punya resepnya. Bagaimana Romo? Anda mau tahu? Yang sudah menikah, tapi kelihatannya banyak juga yang belum menikah ya. Masih menantikan pasangan hidup. Karena kelihatan dari bajunya, di-sale, diskon gitu. Para ibu, coba malam ini, nanti malam, lakukan apa yang mau saya katakan. Bangun pukul 1:30. Coba lihat suami Anda tidur, lucu sekali. Betul. Kayak babi tidur. Anda akan berkata, Tuhan, inikah titipanmu Tuhan? Pak, dulu saya tergila-gila sama kamu. Saiki kok yang gila nih kok. Yo aku kok tahan yo. Goblok kayak aku ki kaya ngene. Lihat. Sungguh indah, hebat. Saya selalu kagum. Edan 25 tahun, 30 tahun hidup bersama dengan pasangan yang sama. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hati Anda, tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya banyak menemukan perkawinan yang mudah patah, mudah hancur. Karena apa? Emosi. Merasa tidak tahan pasangan yang berubah. Romo dulu dia suami yang baik sekali. Romo waktu pacaran, kalau di mall, itu dia ada yang melirik aku. Dia langsung lirik, apa lo? Calon gue lo. Sekarang setelah kami menikah Romo, ada yang melirik saya. Dia malah mengatakan, ambil. Enak wae Romo, lihat. Jadi lihat di sini, maaf. Di dalam kehidupan pasangan bukan untuk dimanfaatkan bagi kebahagiaan saya. Tidak. Justru di dalam perkawinan terbalik. Bagaimana saya bisa memberikan manfaat kebahagiaan bagi pasangan saya. Yang kedua, mentalitas yang membuat prihatin adalah apa? Manusia dihargai karena memperoleh uang berapa, prestasi. Kalau dia membawa uang banyak, langsung hebat kamu. Kalau gajinya banyak, hebat. Kalau di sini sampai level tinggi, hebat, dihormati. Gak salah, tidak salah. Tetapi kalau ini dipakai sebagai sebuah prinsip relasi, akhirnya seperti itu. Kalau dia fail, dia gagal, dia tidak menghasilkan, coret. Maka seringkali perkawinan yang saya prihatinkan adalah apa? Bisa terjadi suami istri menikah. Dua-duanya bekerja. Istrinya gajinya lebih besar daripada suaminya. Hati-hati. Suami itu bisa langsung menopause. Kehilangan power gitu ya. Pada saat opo kowe? Gajimu kalah. Ya. Memang mungkin tidak dikatakan, mungkin juga banyak sering kali diingatkan. Maka Paulus itu bagus menata rumah tangga. Hai su istri, tunduklah pada suamimu. Tunduk kenapa? Karena di dalam rumah tangga, suami itu kepala keluarga. Bagaimanapun, walaupun memang kadang-kadang bodoh gitu ya. Tapi bagaimanapun suami harus dihargai. Ingat, jangan pernah sampai Anda menghina pekerjaan suami Anda. Karena itu adalah powernya dia. Jadi kalau membuat gaji kan, mung sakmene ra cukup. Tanggal 15 wis entek. Saya dididik oleh ayah ibu saya. Tidak pernah mendengarkan selama hidup saya ibu saya mengeluhkan gaji ayah. Tidak pernah. Ayah saya tentara, bukan pangkatnya di sini. Menek ini. Hobinya jaga portal.
Semangat sekali kalau jaga portal itu. Saya pernah kan naik sepeda, kalau ke sekolah lewat kompleksnya naik sepeda saya. Dia, ayah, gitu. Dia diam aja begini. Lalu saya protes, ayah kalau aku lewat, ayah kok enggak jawab, anakku gitu. Enggak boleh aku ditempeleng sama komandan. Oh enggak boleh ya, ayah. Iya gitu. Besoknya saya naik sepeda, ayah. Lalu ayah. Lalu ayah ngomong, Le, bagus Le. Seumur hidup hanya kamu yang lewat ayah menghormati duluan. Biasanya ayah duluan yang menghormati mereka gitu ya. Jadi ayah saya itu gajinya pas, tapi kalau udah diserahkan pada ibu, aku ndelok. Jumlahnya saya tidak tahu. Ibu itu selalu mengatakan, matur nuwun nggih Pak, matur nuwun. Sudah. Saya tahu banget tanggal 15 kalau ke warung ibu selalu nyuruh siapa? Saya. Sebelum tanggal 15 ibu ke warung sendirian. 15 toh, tunggu. Artonipun ngutang sik toh ya. Jadi saya ke warung itu wajah hutangan gitu ya. Simboknya tuh selalu ngutang yo Le. Nggih, Mbak. Sampai setelah saya jadi romo saya datang, Mbok gitu. Arep ngutang neh. Oh, wis dadi romo tak tuku iki warung. Masuk kere terus saumur hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya belajar apa dari seorang istri yang baik? Tidak pernah menghina pekerjaan suaminya. Pujilah pekerjaannya. Kalau tiba-tiba suami membersihkan gitu ya, jangan walah koyo ngono wae. Sakwise jaluk kerokan, pijetan. Tidak perlu. Pujilah. Tetapi wanita, para bapak, tidak perlu dipuji pekerjaan mereka. Wanita itu pekerja yang baik. Wanita itu perlu disayang. Rasa sayang. Maka Paulus berkata jelas, hai suami, sayangilah istrimu. Jangan pernah melukai, menganiaya istrimu. Karena di saat dianiaya istrimu, dia merasa tidak disayangi. Itu pun tidak pernah ada di dalam memori saya. Bapak tuh sekeras apapun, marah dengan ibu, cuma ngomong, tidak pernah nyolek ibu sedikit pun. Yang sering dihajar ya tinggal saya. Jadi objek penderitanya yang sing lanang iki. Dia marah pada ibu, saya datang, wah iki kampleng, apa salah saya? Jadi perhatikan di sana, uang tidak bisa menjadi ukuran, prestasi tidak bisa. Kita harus mengerti. Saya seringkali bertanya begini, Bapak Ibu tolong jawab. Uang bukan segala-galanya, betul atau tidak? Ini belum makan semuanya ya? Setelah ini ada makan atau tidak Pak? Makanya tadi butonya cari konsumsi gitu ya. Uang bukan segala-galanya, betul atau tidak? Betul? Setuju? Tapi segala-galanya pun tidak bisa didapat kalau tidak ada uang. Setuju? Berarti uang adalah segala-galanya. Tolong perhatikan bahwa dengan banyak uang tidak otomatis kebahagiaan menjadi banyak. Tidak, salah. Dengan saya punya uang kita bisa pergi kemana-mana, kita akan makin sukacita dalam hidup. Pret. Nah, saya belajar dari ayah yang menikmati kesederhanaan. Saya ingat sekali tadi pagi, saya itu kan dari kemarin keserang tenggorokan. Syukur pada Allah saya masih bisa berbicara. Lalu tadi pagi jalan-jalan ke alun-alun Klaten. Saya nginep di Hotel Cokro. Lalu jalan-jalan. Masih melihat memori masa lalu saya. Saya sering dibonceng oleh ayah. Naik sepeda. Ayah itu selalu senang bersepeda. Saya selalu ngomong, Pak tetangga sudah beli motor Pak iki Petrus. Lalu ayah ngomong, nak numpak pikile, silir. Dan betul saya kalau naik sepeda,
Sudah 3 kali saya kena jari-jari kaki saya. Karena sambil ngantuk-ngantuk. Terakhir saya ingat kena jari-jari dekat apotek di dekat itu. Sumber waras. Apa? Waras? Apa? Kok Bagas Waras dekat alun-alun itu tuh? Sidowayah gitu ya. Kok waras sih? Sidowayah betul. Apotek Sidowayah saya ingat kena jari-jari di situ. Lalu diberi obat merah oleh orang apotek itu. Lalu sampai ayah akhirnya, kowe iki kepenaan numpak pit. Tak taleni wae yo. Akhirnya kaki saya ditali dan selamat. Suatu hari ayah di bedog gantungan nabrak becak. Ayah loncat, saya diem aja begini. Lalu ayah berkata, "Mbok lumpat to, awang ditaleni." Iya. Lalu ayah berkata, "Salah kabeh le kowe iki." Tapi apa yang mau saya perlihatkan? Begitu banyak memori-memori kesederhanaan yang bisa kita nikmati bersama. Dan itu pun ada di rumah kami. Ibu itu kalau ibu saya kan bekerja, kami tidak punya pembantu. Jadi ibu kalau pulang kerja siang langsung masak. Masak yang paling cepat itu adalah apa? Sayur bening, betul atau tidak? Dan sayur bening itu selalu adalah bayam. Maka saya sekarang asam urat, saudara-saudara. Bayam dan ibu selalu konsisten, temannya tempe. Dan kalau udah bayam tempe itu kita semua anak-anaknya berempat itu begini. Bisa dikondein mulutnya gitu ya. Bayamnya, tempe. Tapi saya itu kagum dengan ayah. Cah. Bayam mbokmu ki enak tenan. Enak panganan. Entekno sehat. Popayo mangan bayam le. Enak sampai saya ngomong, bayam enak koyo ngene enak gitu. Tapi itu ayah pinter memuji. Dan kalau kita libur, kita kalau selalu libur selalu sama-sama. Apalagi kemuntilan ke tempatnya ibu. Kalau sudah kemuntilan, itu keponakan-keponakan saya minta diajak jalan-jalan kepada ayah. Kami tidak punya mobil. Lalu, "Pak De, ayo jalan-jalan." Dan ayah saya, "Ayo, apa? 10 keponaan beliau bawa. Kita ke Sendang sono. Lalu naik angkot. Kue pangku. Aku loro gitu ya. Jadi melebu 10 bayar 4. Sampai supir angkotnya, "Oh, 4 wis kebek." Lalu bapak, "Kenapa kowe?" "Mboten, Pak E." Lalu sampailah setelah Sendang sono kita ke Borobudur, kan sudah siang, kita lapar semuanya. Lalu saya tidak berani minta makan ke saudara sepupu saya. "Pak De, lapar Pak De." "Oh, lapar kabeh?" "Nggih Pak De." "Ayo, lungguh kabeh." Kita tuh suruh duduk bukan di tempat yang ini, tapi disuruh di trotoar. Lungguh, wong 10. Terus dia datang ke tukang soto, beli soto 5, bagi dua. Kayak kuahi sing akeh kabeh. Lalu sebelumnya ayah saya itu mimpin berdoa. Ayah saya itu lebih hebat daripada pendeta doanya. "Tuhan yang Maha Baik, Kau memberkati kami dengan kesehatan. Kami akan menyantap hidangan yang Kau sediakan akan kami habiskan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami Tuhan. Amin." Kita berjawab, "Amin." Lalu ayah menyediakan kami semua. Entekno, ini tanda syukur kepada Tuhan. Sampai nasi dan ayamnya nggak kelihatan gitu ya. Tapi semua dihabiskan, semua taat pada ayah. Sampai akhirnya, "Tambah ndak? Boten Pak De, ampun kembung Pak De." Gitu. Ya wes, yen ngono ra gelem sirup, boten gitu. Jadi saudaraku, keindahan, kenikmatan itu bukan banyak. Kenikmatan dan keindahan itu adalah bagaimana kita belajar untuk menerima apa yang harus saya terima. Kalau Anda menerima apa yang harus Anda terima, maka hidup kita akan menjadi penuh sukacita.
Tidak perlu banyak tuntutan. Istilahnya dalam bahasa ayah saya adalah ora neko-neko uripki. Ndak neko-neko. Ono neko yang ngono, ya wis. Ayah kita waktu sederhana, hidup sederhana, telo membuat senang. Saya ingat waktu kecil, kami itu 4 bersaudara, termasuk adik saya yang menikah dengan adiknya Mas Nanang. Itu senang ngomong semuanya. Saya ingat kalau ngobrol, kami ngobrol. Ibu selalu metani. Anda tahu metani? Dia kalau dapat kutu, makan. Dapat kutu, makan. Maka ibu sehat sekali. Dan anak-anak ngobrol. Telur rebus pun jadi. Setelah kami semua jadi pastor, saya jadi pastor, adik-adik kami sudah bekerja semuanya. Kami kumpul, ganti Pizza Hut. Rupanya sukacitanya pun sama. Waktu kita makan telo. Jadi apa maksudnya? Bukan apa yang dimakannya, tapi bagaimana kita memakannya. Coba Anda memakan sesuatu yang enak sekali sendirian, sedang sakit gigi. Enak, Rah? Nggak enak. Saya tadi siang makan nasi apa? Bukan, nasi berontak, nasi baut. Itu yang dicampurin potongan itu. Terancam, betul nasi terancam. Saya itu tidak tahu. Kita makan nasi terancam ya, Pastor. Waduh, dari makannya juga udah kayak gini kata saya. Boleh, kata saya. Pas di saat dilihat, wah betul-betul terancam saya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya menikmatinya? Bukan apa yang dimakannya, apa yang diterimanya, tapi bagaimana kita menerima berkat. Karena pertanyaannya, dapat gaji 2 juta, cukup atau tidak? Tidak. Pak Joko ya. Catat. Tidak cukup. Gaji 4 juta tidak cukup. Jadi 10 juta tidak cukup. Hati-hati. Hati-hati bahwa seringkali rezeki itu membuat kita menjadi rakus. Rakus. Rakus adalah tanda orang yang tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup dan tidak mungkin dia bisa bersyukur. Maka oleh sebab itu kita harus melihat bagaimana tantangan hidup sebagai seorang murid. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang lain akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kunci mengikuti Yesus. Kunci tadi kan di dalam apa? Di dalam ucapan-ucapan selamat. Saya mau Natal ini menjadi Natal yang membaharui hidup saya. Nah ini. Kunci membaharui hidup adalah apa? Hidup dalam kasih. Paulus menulis bagus sekali di dalam surat pertama Korintus tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saya tidak akan mengutip beliau. Saya hanya ingin melihat kunci kasih dari 2 hal. Pertama, kasih adalah syarat mutlak menjadi murid Tuhan. Sumber kasih adalah rasa syukur. Orang kalau tidak bisa bersyukur tidak mungkin punya kasih. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati, dia harus berkorban? Dah bisa. Orang bisa berkorban itu setelah bisa menikmati cinta. Maka rasa syukur adalah hal yang penting. Apa ini melewat? Rasa syukur adalah hal yang penting di dalam kasih. Saya berterima kasih bahwa Tuhan memberkati saya, melimpahkan rahmat-Nya untuk saya. Rasa syukur.
Saya ingat tahun berapa ya waktu gempa terjadi di Jogja? 2006 ya, betul, 2006. Saya ditelepon oleh seorang Romo di Mungkidan, teman saya. Telepon saya, Romo, ya bisa kirim bantuan. Kami kekurangan Romo. Oh baik Romo. Saya tolong. Saya tutup. Saya bingung. Saya mau cari di mana? Karena saya di rumah retret, bukan di paroki. Lalu saya ingat di Jakarta saya punya channel, teman saya. Lalu saya telepon, Mbak, mau menolong korban bencana alam nggak? Di mana Romo? Jogja. Pasti terkirim, pasti Mbak. Oke Romo, boleh. Tunggu ya Romo. Ya. Akhirnya saya tutup. Sorenya Mbak itu langsung telepon, Romo, malam ini saya transfer ke rekeningnya Pratista, rumah kami. 75 juta Romo, kami sudah kumpulkan. Wow, kata saya tuh. Besoknya saya telepon Romonya, Romo, saya sudah ada kiriman 75 juta, saya transfer Romo. Romo yang langsung berkata, jangan, saya tidak butuh uang, saya butuh barang. Waduh, kata saya. Karena kami uang ada, kami nggak punya, belanja di mana nggak tahu. Romo tolong belikan di Bandung. Akhirnya dia kirim daftar. Saya belanja ke Makro. Dan baru sekali saya belanja pembalut wanita. Dan banyak sekali gitu ya. Sampai pas bayar si mbaknya, Pak istrinya berapa? Terus saya jawab, ratusan. Kata. Dan sampai ke biara, kan saya hidup dengan para pastor yang 80-90 tahun. Lalu saya bawa pembalut, lalu pastor itu berkata, itu apa itu? Terus saya jawab, obat kompres. Terus dia pakai, aduh saya panas mau pakai dong. Lalu akhirnya saya kirim ke Jawa Tengah. Pada saat saya kirim, saya juga ngikutin Romo itu. Terus Romo itu berkata, Romo, tolong dong, kalau masih ada di sini, kirimkan apa namanya di dom dibagikan bahasa Jawa dibagikan. Mereka sudah memplastik-plastiki. Oke. Saya ke daerah mana itu? Bantul. Saya ke daerah Bantul, saya kaget. Pas mau ngasih ke satu kampung, karena kami diatur oleh suster, punya listnya. Kampung ini, baik. Saya mau tuh turun, tiba-tiba hampir di tepi pinggir jalan orang-orang, Pak, enggak perlu kami, enggak perlu. Dan bantuan. Lalu dia ngomong, Pak, Bapak maju sedikit, belok kiri, ke sana ke dalam. Itu ada satu kampung yang belum pernah mendapat bantuan. Bapak masuk saja. Saya ngikutin kata-kata dia. Dan betul, masuk ke dalam, kampungnya rata dengan tanah. Saya datang mereka sambil menangis. Pak, terima kasih. Kami belum pernah mendapat bantuan. Oh ya, saya telepon 4 mobil masuk lagi. Nah, saya hanya berpikir apa? Edan yang di depan itu. Ini orang bersyukur. Bersyukur adalah orang yang tidak mau mengumpulkan melulu. Tetapi juga bagaimana saya harus belajar menikmati. Jangan sampai punya prinsip, engkau wae nikmati nih. Mati gue. Loh iya toh, hidup itu misteri. Gak bisa kita pakai jadwal. Nggak. Kenikmatan itu harus kita peroleh setiap saat. Bukan nanti kita akan menikmati. Bodoh kamu. Allah itu memberikan kenikmatan supaya kita apa? Bisa bersyukur. Sehingga dengan bersyukur kita mau berbagi. Ibu itu kalau dimintai uang oleh anaknya, saya selalu berkata, Bu, jaluk duit. Ibu selalu jawabannya sama, saudara-saudara. Randedet. Itu kan dari kata randuwe duit. Randedet. Tapi kalau ada tetangga pinjam uang, dikasih sama ibu. Terus saya ngomong, cari ini randedet. Yosite ono. Jadi kalau saya minta apapun selalu ibu randedet. Tapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi?
Ibu adalah orang yang sangat bisa bersyukur. Ibu bidan yang tidak pernah memasang papan di rumah. Tapi orang datang untuk minta bantuan kalau ada yang melahirkan. Dan ibu tidak pasang tarif. Bahkan ibu pun selalu, kalau itu begitu sangat sederhana, ibu berkata, belum punya popok? Belum. Dia balik lagi, bawakan popok dan seterusnya. Maka mengagetkan, waktu beliau meninggal 8 tahun yang lalu, saya misa. Tiba-tiba begitu penuh rumah duka. Dan di belakang, maaf, banyak saudara-saudara yang memakai kerudung. Sampai setelah misa, saya tanya bapak, Pak, kenal enggak dengan yang di belakang? Aku enggak kenal Lalu bapak saya Mbak takoni, itu ayah selalu mengorbankan anaknya. Lalu saya dekati, tahu, ibu maaf, apakah ibu mau datang ke tempat ibu saya yang meninggal atau salah? Kata saya, jangan-jangan salah layat. Uangnya boleh diambil lagi. Lalu ibu itu, enggak mas, saya memang mau melayat ibu mas. Ibu mas tuh baik sekali. Dulu kami, anak-anak saya berapa kali saya melahirkan dibantu oleh ibu. Enggak pernah ibu mau dibayar. Saya merasa kehilangan. Lihat saudaraku, orang yang pandai bersyukur hidupnya selalu membawa berkat. Maka sekarang bayangkan, kalau Anda meninggal, banyak nggak yang akan datang? Loh, ini bener, jangan ketawa. Jangan-jangan yang datang cuma imam sendirian. Ayo pergi dewean, kono. Kenapa? Karena Anda hidup tidak punya memberi manfaat. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang merasa kehilangan. Menyedihkan. Dan terakhir, saudaraku, kasih hanya terwujud dalam pengampunan. Kalau orang berkata, saya mengasihi pasangan saya, dan Anda belum bisa memaafkan pasangan Anda, bel ketut, omong kosong. Karena kasih itu hanya bisa dengan saya memaafkan. Oh, ini khotbah saya harus selesai berarti. Saya masih teringat waktu kecil ayah saya keras sekali. Ayah saya tuh pandai sekali menyiksa orang. Helm tentara yang keras itu bisa mendarat berkali-kali di kepala saya dan mendarat empuk di kepala beliau. Bletak, tes gitu, pinter dia. Suatu hari saya sekolah di SD yang teman-temannya tuh nakal semua dan teman-teman saya merokok. Lalu teman-teman saya ngomong, ayo kok rokok. Nggak mau, saya nanti dimarahin ayah. Kalau nggak ngerokok nggak pren. Lalu saya nyoba merokok, udah. Saya ingin cepat pulang. Karena rokok itu kan nempel baunya. Saya tahu, kalau ayah tahu saya merokok, dihajar habis. Saya pulang cepet-cepet supaya enggak ketemu ayah. Pas mau masuk, saya sudah lihat ada laler hijau di situ. Ayah kan pakai baju hijau-hijau tuh. Pakaian dinas lapangan beliau. Waduh, kata saya. Saya langsung buka pintu. Saya berkata, ayah, saya deketin ayah, biasa salam. Tiba-tiba yang, kok bau rokok ya kok? Langsung saya, iya ya pak, bau rokok ya pak. Jangan-jangan tadi ada tamu ya pak. Saya lihat asbak, bersih asbaknya. Lalu ayah ngomong, kowe merokok ya? Mboten pak kowe ngerokok. Mboten. Kowe ngerokok. Mboten. Dikampleng lah saya. Pak, kowe ngerokok. Nggih. Anda bisa tertawa saat itu saya dihajar saudara-saudara. Kenapa Anda senang melihat penderitaan orang lain? Saya ditempeleng oleh ayah. Dan rupanya, saya tuh marah. Dan saking marahnya saya menatap ayah. Dan tidak boleh. Ayah marah, tidak boleh saya menatap. Dan ayah makin marah. Dia keluarkan sepatu. Anda tahu sepatu tentara yang laras tinggi itu. Hanya dalam waktu jarak 1,5 meter. Dia lemparkan ke mulut saya. Dan bibir saya pecah, gigi saya patah, berdarah, saya kabur dari rumah. Dan ayah tidak mencari saya.
Ayah berpikir 4 anaknya, hilang siji, isi ono 3. Sing ra ono sing bodoh ya rapopo. Saya sampai jam 6 saya ingat di sawah. Dan yang mencari saya siapa? Ibu. Ibu, bali. Nggak mau, nanti kalau pulang saya dimarahi ayah. Karena ayah saya itu kalau marah bersambung. Bab 1, bab 2, bab 3. Saya tahu pulang saya dihajar. Nggak mungkin dikasihani. Dihajar dulu. Gitu ya. Saya udah takut. Lalu ibu berkata, ya wes, ya ngerap bali dan kini wae. Saya pulang. Akhirnya ngikutin ibu. Dan saya masih ingat. Saya pulang, saya ingat wajah ayah. Seperti apa? Hanya begini. Padahal ini semua berdarah. Dan ayah bertanya, mau apa Bali? Lalu saya jawab, lapar Pak E. Dan ayah dengan wajah yang masih beringas, tidak belas kasih, hanya teriak, atus kowe, atus. Saya ke kamar mandi. Saya kaget. Di kamar mandi sudah ada ember dengan air hangat. Lalu saya lihat baju saya. Saya mandi. Pas mandi saya langsung berpikir, setelah mandi penderitaan akan dimulai, kata saya. Saya kuat. Saya udah nahan-nahan. Dan betul. Ini kenapa? Ini karyawan bukan? Bayar kalau bukan karyawan. Lalu akhirnya betul. Rumah kami kecil. Saya buka kamar mandi. Ayah itu sudah berdiri. Langsung berkata, lungguh. Saya duduk. Dan ayah bawakan sup. Makan. Saya diam. Jujur itu sup yang paling tidak enak seumur hidup. Karena ayah di depan melotot pada saya. Saya diam saja. Lalu setelah sup itu setengahnya habis. Tiba-tiba ayah berkata, kok. Saya diam. Saya tidak mau jawab. Saya takut. Karena tahu ayah itu bisa langsung nampar. Saya salah karena saya kabur. Saya salah karena saya merokok. Lalu bapak, lihat ayah. Lalu saya pelan-pelan menatap ayah. Dan ayah berkata, maaf ya. Ayah menampar kamu terlalu keras. Maaf. Ayah emosi. Bapak ibu, apa yang terjadi? Semua sakit hilang dari tubuh saya. Tidak pernah membekas. Tidak pernah punya keinginan saya membalas ayah saya. Sampai sekarang, orang yang paling saya sayangi adalah ayah saya. Pengampunan, memaafkan adalah kunci kita bisa mengasihi kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati.